Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas salah satu ilmu dasar dalam bahasa Inggris, yaitu mengenai penggunaan to be. Terdapat 3 kegunaan yang akan saya bahas secara detail, di antaranya yang pertama, to be untuk melengkapi unsur kalimat, yang kedua, to be untuk membuat kalimat progresif, dan yang terakhir, to be untuk membuat kalimat pasif. Sebelum kita bahas kegunaan to be, saya akan menyebutkan terlebih dahulu macam-macam to be yang ada dalam bahasa Inggris. Pertama, ada to be bentuk satu yang digunakan dalam present tense atau aktivitas di masa sekarang. Daftarnya ada is, am, dan are. Is digunakan untuk subjek he, she, dan it. Am digunakan untuk subjek I. Dan are digunakan untuk subjek you, they, dan we. Berikutnya, to be bentuk 2 yang digunakan untuk past tense atau aktivitas di masa lampau. Daftarnya ada was dan were. Was digunakan untuk subjek I, he, she, dan it. Sementara were digunakan untuk subjek you, they, dan we. Selanjutnya ada to be bentuk 3 yang digunakan untuk future tense atau aktivitas di masa yang akan datang. Hanya ada satu opsi yaitu be dan dipakai untuk semua subjek. Yang terakhir ada to be bentuk 4 yang digunakan untuk perfect tense atau aktivitas yang sudah selesai dilakukan. To be untuk perfect tense juga hanya ada satu opsi yaitu been dan dipakai untuk semua subjek. Contoh yang saya pakai dalam pembahasan kali ini adalah present tense karena sebagian besar dari teman-teman sudah menguasai tenses tersebut. Kegunaan to be yang pertama, melengkapi unsur kalimat. Ada satu peraturan dalam bahasa Inggris yang wajib teman-teman ingat, bahwa semua kalimat wajib memiliki kata kerja atau verb. Jika tidak ada verb, maka susunan kata yang kita buat belum bisa dianggap sebagai kalimat. Contohnya, I eat meatball. Saya makan bakso. Kalimat ini mempunyai kata kerja berupa eat atau makan. Berikutnya, I think about my homework. Saya memikirkan tentang PR saya. Kalimat ini mempunyai kata kerja berupa think atau memikirkan. Contoh pertama memakai kata kerja dengan aktivitas fisik, sementara contoh kedua memakai aktivitas mental. Baik aktivitas fisik maupun mental bisa dianggap sebagai kata kerja ataupun verb. To be menjadi berguna ketika sebuah kalimat belum mempunyai kata kerja seperti yang ada di contoh berikut. Saya seorang murid. Saya merupakan subjek, murid merupakan kata benda. Di sini belum ada kata kerjanya. Kita tidak bisa mentranslate-nya menjadi I a student. Tidak boleh. Kalimat ini harus dibantu menggunakan to be supaya terdapat unsur verb dalam kalimat. Karena to be sendiri merupakan salah satu jenis verb yaitu helping verb atau verb pembantu. Yang semulanya I a student, kita lengkapi menjadi I am a student. Contoh kedua, mobil ini sangat bagus. Belum ada kata kerjanya. Mobil adalah kata benda, sangat bagus merupakan kata sifat. Kita tidak bisa mentranslate-nya menjadi this car very good, karena belum lengkap. Yang benar adalah this car is very good. Fungsi kedua dari to be adalah untuk membuat kalimat progresif. Progresif di sini kata kuncinya adalah aktivitasnya masih berlangsung. Budi belajar biologi. Ini bukan merupakan kalimat progresif karena aktivitas belajarnya tidak sedang dilakukan saat ini. Sementara Budi sedang belajar biologi adalah kalimat progresif. Kata kuncinya adalah ada kata sedang sebelum kata kerja dalam sebuah kalimat. Dalam bahasa Inggris, kita bisa mentranslate kalimat yang non-progresif menjadi Budi learns biology. Sementara untuk yang progresif, kita tambahkan dulu to be sebelum kata kerjanya yang disesuaikan dengan subjek. Kemudian kita rubah kata kerja yang dipakai menjadi verb ing atau kata kerja dengan akhiran ing menjadi Budi is learning biology. Budi sedang belajar biologi. Kegunaan to be yang ketiga adalah untuk membuat kalimat pasif. Cara mudah untuk membedakan kalimat aktif dan pasif adalah dengan melihat kata kerjanya. Kata kerja dalam kalimat aktif ditambahkan imbuhan me. Contoh, Tia meminum teh. Me ditambahkan sebelum kata minum. Sementara untuk yang pasif,
kata kerja ditambahkan dengan imbuhan di. Contohnya, teh diminum Tia. Sudah jelas ya perbedaan antara kalimat aktif dan pasif. Sekarang kita bahas bagaimana cara untuk membuat kalimat tersebut dalam bahasa Inggris. Untuk kalimat aktif, kita tidak memerlukan imbuhan to be, cukup verb as atau es saja, yaitu drinks. Sementara untuk kalimat pasif, kita perlu menambahkan to be yang disesuaikan dengan jenis subjeknya. Karena subjeknya adalah teh, dan teh ini kata gantinya adalah it, maka kita pakai is. Selanjutnya, verb yang mengikuti diubah menjadi verb 3, dari drink menjadi drunk. Tea is drunk by Tia. Untuk tata cara pembentukan kalimat pasif yang lengkap akan saya buatkan videonya secara terpisah. Di video ini intinya teman-teman bisa membedakan dengan mudah antara kalimat pasif dan kalimat aktif dalam bahasa Inggris. Kita sampai pada kesimpulan, to be memiliki 3 kegunaan. Pertama, untuk melengkapi unsur kalimat, ciri utamanya adalah pada kalimat tersebut belum memiliki kata kerja. Fungsi yang kedua, to be digunakan untuk membentuk atau membuat kalimat progresif. Ciri utamanya, terdapat to be yang ditambahkan dengan verb ing untuk menambah arti sedang pada kata kerja yang dipakai. Yang ketiga, to be digunakan untuk membuat kalimat pasif. Ciri utamanya adalah terdapat to be yang ditambahkan dengan verb 3 untuk menambahkan arti di sebelum kata kerja. Itu tadi materi tentang 3 kegunaan to be. Semoga videonya bermanfaat. Thank you so much for watching.